Bapak Ibu sekalian, di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap daripada kita pasti akan mengalami yang namanya ketakutan, dan kita pernah mengalami namanya ketakutan. Tetapi ketakutan itu seharusnya tidak membawa kita terpuruk, tidak membawa kita di dalam posisi kita. Tetapi ketakutan itu harus membawakan kita kepada langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita belajar jujur di hadapan Allah, menyatakan siapa diri kita. Kemudian kita juga belajar jujur di hadapan sesama kita, di hadapan saudara seiman kita. Pada saat kita sungguh-sungguh merasakan bahwa beban kita adalah bukan bagian yang perlu kita sembunyikan, tetapi menjadi bagian yang perlu kita sharingkan supaya orang lain juga bisa menanggung bebannya bersama-sama dengan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita tidak hanya boleh berhenti di dalam titik kita jujur ke hadapan Tuhan dan jujur kepada orang lain. Tetapi kita perlu sampai kepada satu langkah yang lain yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kita harus belajar untuk menyatakan langkah iman kita di hadapan Tuhan. Walaupun kasih karunia ataupun kelahiran baru adalah sesuatu yang kita tidak bisa kenali oleh panca indera kita. Bahkan kita tidak tahu kapan kita dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Tetapi yang kita percaya bahwa kita sudah dilahir barukan, bukan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah dilahir barukan? Yang jelas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh apa yang Tuhan kerjakan sebagai pemberian yang cuma-cuma bagi kita. Dan kelahiran baru adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengerti dengan akal, pikiran, bahkan panca indera kita. Tetapi Tuhan tidak hanya menghadirkan kasih karunia. Tuhan juga menghadirkan satu hal yang lain, yaitu iman di dalam diri kita untuk meresponi kasih karunia yang sudah ada itu. Iman inilah yang memampukan kita untuk boleh termanifestasi sehingga kita boleh nunjukkan bahwa inilah kita, anak-anak Tuhan yang sudah boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di tengah kita berada di dunia ini yang di dalamnya kita tidak mungkin terlepas daripada kesulitan dan masalah, dan banyak kali kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi iman di dalam Kristus Yesus yang sudah ada di dalam diri kita, itu akan termanifestasi, itu akan dimunculkan pada saat kita mengalami kesulitan itu sendiri. Pada saat pemazmur di dalam Mazmur 56 dikatakan kepada kita, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu sekalian, pemazmur tidak berhenti pada satu kondisi, yaitu dia takut. Tetapi dia melanjutkan daripada perjalanan, daripada hidupnya itu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia boleh melakukan satu tindakan iman itu, yaitu aku percaya kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan, I put my trust in you. Pemazmur meletakkan percayanya, imannya, bukan kepada seseorang, bukan kepada sesuatu yang fana, tetapi kepada pribadi Allah itu sendiri yang sudah menyelamatkan dia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah tindakan yang aktif. Ini adalah sebuah tindakan iman yang boleh dimunculkan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Pada saat kita berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan, adakah kita memanifestasikan iman kita dengan meletakkan iman kita, membawakannya secara aktif di hadapan Tuhan, dan kemudian berkata, aku tidak takut. Bapak Ibu sekalian, ini jelas adalah sebuah paradoks. Di dalam satu situasi yang sama, Daud saya yakin tetap berada dalam situasi yang takut. Tetapi dalam situasi yang bersamaan juga, dia merasakan tidak takut. Apakah ini sesuatu yang wajar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin katakan bahwa ini adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah realita kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa seringkali dalam satu waktu yang sama, kita bisa menjadi pribadi yang begitu takut. Kita di dalam kemanusiaan kita, di dalam psychological realities kita, kita tidak bisa memungkirinya bahwa kehadiran daripada rasa takut itu begitu mencengkram kita. Tetapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan,
kita memiliki dimensi yang lain, yaitu bahwa di dalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang membawa kita untuk terus boleh berjalan dengan percaya sungguh bahwa walaupun aku takut, aku percaya bahwa aku tidak akan takut untuk menjalani segala kesulitan yang ada di depan mata saya. Saya teringat dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang, bahwa kita seringkali berada di dalam situasi senja hari, Bapak Ibu sekalian. Di dalam senja hari kita boleh melihat terang dan juga gelap itu dalam satu waktu hadir bersamaan. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih mendominasi, karena pada saat senja hari itu, gelap dan terang seakan-akan itu bagian yang tidak terelakkan, dan itu hadir dalam diri kita. Kita tidak bisa menghindari kegelapan daripada hati kita oleh karena masalah, ketakutan yang sedang meliputi kita. Tetapi kita boleh percaya, di dalam gelap itu ada terangnya Allah, ada terang firman Allah yang terus boleh bersama-sama dengan kita, menguatkan kita untuk kita boleh melihat kita tidak sendirian, dan kita boleh menjalani semua itu bersama dengan Tuhan. Maukah engkau terus boleh datang kepada Dia, terus boleh beriman kepada Allah yang sungguh itu? Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.